Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Nugroho Haji dengan NPM 452 121 0061. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas besar saya pada praktikum algoritma dan struktur data kelas B. Jadi di sini saya mendapatkan soal nomor 52 dengan temanya sistem informasi pembayaran listrik. Dengan materi-materinya di sini ada materi struktur, ada pointer, terus ada ADT, STL, linear single linked list, ada SDL stack, quick sort, descending, dan yang terakhir itu ada materi Fibonacci search. Di sini saya mendapatkan tema dengan menggunakan inputan. Terus di sini saya udah buat juga programnya. Ya, yang pertama di sini seperti biasa ada input stream. Terus di sini saya juga udah mendefine nilai max-nya itu 10. Terus di baris 12 ini ada pendeklarasian prototipe fungsi. Kenapa harus dideklarasiin? Karena fungsi-fungsi ini semuanya itu mereka ada di bawah fungsi main gitu, letaknya ada di bawah fungsi main, makanya mereka itu harus dideklarasiin dulu. Terus lanjut aja ke dalam baris 29. Di sini ada struktur data dengan elemen-elemennya itu ada pulsa, hasil, token, tambah sama tagihan. Dengan nilainya itu semuanya sama-sama 0. Di sini kita definisiin struktur data ini jadi info. Terus di sini juga saya ada struct node dengan elemen data sama node pointer link. Di sini juga ada class list dengan dua penentu akses yang berbeda. Yang pertama itu ada penentu akses private. Terus ini elemen-elemennya. Yang kedua ini ada penentu akses publik. Nah, ini elemen-elemennya. Terus lanjut aja kita ke mesinnya. Sini ini ada tampilan menu dari programnya nanti. Nah, di sini ada pertama menu satunya ini ada isi pulsa, yang kedua ada lihat pulsa, yang ketiga ada beli token, harga token, yang kelima ada lihat tagihan, yang keenam ada undian angka berhadiah, terus yang ketujuh keluar. Sini kalau misalkan kita masukin angka 1, maka dia itu akan dilempar atau menampilkan fungsi dari isi pulsa. Terus kalau kita masukin angka 2, ini dia bakal dilempar ke lihat pulsa. Kalau misalkan kita masukin angka 3, dia bakal dilempar ke fungsi beli token. Kalau misalkan kita masukin angka 4, dia bakal dilempar ke fungsi harga token. Kalau kelima itu dia bakal dilempar atau nampilin fungsi lihat tagihan. Kalau 6 itu lucky number, 7 itu keluar. Terus kalau misalkan dia nggak milih 1-7 gitu, misalkan dia milihnya 8, maka sistemnya nanti dia akan menampilkan pernyataan ini, terus dia balik lagi ke menunya gitu. Jadi harus pilih 1-7. Oke, lanjut aja misalkan di programnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Pertama misalkan kita masukin angka 1 dulu. Nah, sini kan kita dilempar nih ke fungsi si pulsa. Nah, di dalam fungsi si pulsanya itu dia nampilin menu lagi. Menunya itu kayak gini bentuknya. Nah, terus udah gitu kita disuruh masukin lagi nih, memilih pilihan yang keberapa. Kalau misalkan milihnya 1, nah dia bakal mengeksekusi yang ini semua nih. Terus kalau 2 ini semua, 3 ini, 4 ini. Terus kalau misalkan dia nggak milih 1-4, nah balik lagi ke tampilan ini gitu. Jadi harus milih pokoknya. Lanjut. Kalau misalkan kita di sini milih angka 1, nah pulsa sebesar 50.000 berhasil ditambahkan. Nah, di sini kan kita milih 1 nih, terus kan dia eksekusi perintah ini. Nah, di sini itu nilai kita inisialisasiin dulu paket satunya itu
nilainya sama dengan info pulsa ditambah 50.000. Nah, info pulsa ini kan nilainya tadi 0 ya di atas. Tuh, semuanya 0, pulsa, hasil, token, tambah sama tagihan itu 0. Nah, di sini kan 0. Nah, berarti 0 ditambah 50.000 kalau misalkan kita pilih 1. Jadi kan nanti di sini 50.000, terus di sini kita ngelakuin ini info tambah sama dengan info tambah ditambah info hasil. Info tambah kan tadi 0. Terus info hasilnya juga masih 0. Jadi ini masih nggak ada hasilnya gitu. Terus kita misalkan info hasil. Nah, di dalam info hasil ini kan sama dengan info tambah tambah paket 1. Nah, info tambah ini kan nilainya tadi masih 0. Nah, sementara nilai dari paket 1 ini tadi udah ada nilainya 50.000. Nah, nanti nilainya keluar 50.000. Terus kalau di sini info tokennya ini sama dengan info hasil. Jadi pulsanya ini nilainya sama kayak pulsa listrik gitu. Pulsa biasa ini bakal masuk juga ke pulsa listrik. Terus lanjut ke pilihan kedua. Nah, sini lihat pulsa. Nah, di dalam lihat pulsa ini cuman kayak nampilin aja pulsa yang dia milikin sekarang gitu. Tadi kan dia udah isi pulsa nih, jadi nilainya udah ada 50.000. Tapi kalau misalkan kita cek isi pulsa dulu, misalkan kita lihat pulsa dulu tanpa ngisi, dia bakal nampilin 0 gitu, jadi belum ada. Tapi kalau misalkan tadi kita udah ngisi tuh, nanti pas dilihat dia udah ada nilainya. Nanti terus lanjut ke nomor 3, pilih token. Nah, di sini kan pulsanya nggak ada ya, 0. Terus di sini bentar. Nah, kalau misalkan infonya 0 itu dia bakal nampilin begini di CMD-nya. Pulsanya kan 0, terus di sini disuruh isi pulsa dulu sebelum isi token. Jadi kalau mau isi token itu pakai pulsa gitu. Jadi di convert kalau di program ini ceritanya. Terus di sini misalkan kita pilih yes, kita isi pulsa dulu nih, misalkan yang 100.000 aja. Terus kita beli nya. Di sini nanti kalau misalkan kita udah ada pulsanya, dia bakal nampilin ini, dikeluarin nih menu-menunya yang ada. Nah, udah gitu kita disuruh pilih lagi mau yang berapa harga tokennya. Sini ada pilihan-pilihannya, misalkan kita di sini milihnya yang 4 ya. Nah, sebelumnya kalau misalkan kita milih nih di sini itu, kalau misalkan kita milih angka 1, nilai token satunya ini sama dengan 50.000. Kalau 2 itu nilainya 200.000, 3 ini 100, 4 50.000. Nah, kalau udah di misalkan kita milih 1, nah nanti dia itu bakal manggil fungsi seleksi dengan parameter ini alamat token 1. Alamat token 1 ini kan dia punya nilai 50.000 tuh. Nanti dimasukin nih 50.000 ini ke seleksi. Nah, ntar seleksinya itu nih. Nah, di sini ini di dalam fungsi seleksi ini saya juga maksudnya saya menerapkan materi pointer ke dalam fungsi ini. Jadi di sini ada pointer, terus tadi buat sini ini kita taruh alamat dari variabel ini. Oke. Jadi kan tadi udah dikasih tuh alamatnya, misalkan tadi yang 4 aja deh, 50.000 kan nilainya itu. Nah, sini itu kalau misalkan info tokennya itu lebih kecil dari pointer n ini kan nilainya 50.000 nih. Jadi info tokennya itu kan tadi nilainya itu nilai pulsa nih 100.000. Nah, terus dimasukin ini 50.000. Nah, kalau misalkan lebih kecil dia bakal nampilin kayak gini. Tapi kan di sini case-nya kita ini pulsanya lebih besar ya daripada token yang kita beli gitu. Nah, jadi di sini info tokennya lebih besar daripada nilai token yang kita beli, maka dia bakal nampilin kayak gini, pembelian berhasil gitu. Terus ini ada kode tokennya. Terus lanjut lagi kita ke menu yang keempat, harga token listrik. Nah, pada menu keempat ini sebentar, saya menerapkan materi
quicksort descending ke dalam fungsi harga token ini. Nah, di dalam quicksort descending itu ada fungsi-fungsi yang berkaitan. Pertama ini ada fungsi tukar, ada sekat, sama quicksort. Nah, ini merupakan fungsi yang berkaitan sama fungsi sort tadi, quicksort tadi. Nah, terus di sini pertama kita masukin dulu banyak data harga atau banyaknya pilihan menu yang mau kita tampilin, bahkan 4 aja. Terus kita masukin data harganya, kita misalkan 20, nah nanti dia itu bakal nampilin, pertama dia bakal ngelakuin ini nih, proses pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nanti itu si data yang ini dikali 1000 gitu, jadi nolnya tambah 3 gitu. Jadi kalau 20 jadi 20.000, 100 100.000, 200 200.000, 50 jadi 50.000. Jadi diurutin dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi terakhir ini masih ada menu kelima. Di sini lihat tagihan listrik. Jadi pada menu lihat tagihan listrik ini di sini saya ini udah ceritanya, kita ini udah punya utang gitu. Utang pertama itu kita ngutang 100.000 nih. Terus yang utang kedua itu kita ngutang 50.000 gitu. Nah, pada fungsi lihat tagihan ini saya menerapkan materi stack ke dalam fungsi tagihan ini. Nah, dalam stack ini fungsi-fungsi yang berkaitannya itu ada ini semua nih, dari insert kiri sama LLI sama cetak. Nah, ini fungsi-fungsi dari stack itu sendiri. Terus kalau misalkan di sini info tagihannya sama dengan 0, jadi kan kita belum punya tagihan tuh, maksudnya belum ngutang lagi gitu. Kan biasanya kita ngutang nih, udah 2 kali ngutang, nah, terus kita nggak ngutang lagi nih. Nah, nanti kita cuma ditampilin harga utang yang dulu gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngutang lagi, isi pulsa dulu dan 50.000, kita beli token nih. Nah, kita belinya yang 100.000 kan kurang tuh 50.000. Nah, terus Anda tidak cukup kan. Terus di sini masukkan ke dalam tagihan ngutang, nah ibaratnya kayak pay letter gitu. Terus kita masukin yes. Nah, tagihan barunya masuk nih 50.000. Nah, terus ditampilin lagi nih, dia bakal nampilin yang ini nih. Nah, jadi data yang terakhir masuk itu data yang pertama kali keluar gitu, maksudnya jadi utang baru nih kan. Terus tampilannya paling atas nih 50.000, jadi gitu, jadi utangnya nambah. Oke, lanjut lagi ke menu yang terakhir, yaitu menu kemudian angka berhadiah. Nah, sini itu bentar. Nah, di dalam menu ini saya ini menerapkan materinya, diimplementasiin materinya itu materi Fibonacci search ke dalam fungsi lucky number ini. Terus kita masukin aja. Nah, di sini ini luck ini kayak misalkan kalau kita menang ini dapat 100.000 pulsa gitu. Terus Amax ini itu angka-angka keberuntungannya ada 23, 29, 17, 19, sama 41. Nah, di sini misalkan kita masukin angka keberuntungannya yang salah, misalkan nggak ada di antara ini 1 misalkan. Nah, nanti kalau misalkan dia ini nggak masuk ke dalam angka keberuntungan ini, maka dia bakal ngeprint kayak gini, nggak dapat gitu. Terus kalau misalkan angka yang kita masukin itu ada misalkan 23, salah kan, sama. Jadi ini angka dia 1. Nah, di sini dia bakal dapat tuh 100 kan 41 ada ya. Jadi dia ini bakal dapat 100.000. Nah, terus nanti dia hadiahnya ini bakal langsung masuk otomatis ke pulsa kita. Program ini pertama kan dia kalau udah habis milih, terus di sini inisialisasiin kalau pos ini sama dengan fungsi Fibonacci search. A nya dimasukin,
Terus K nya ini kan yang tadi angka yang kita masukin, angka kebutuhan yang kita masukin 5 ini banyaknya jumlah data. Nah, terus kalau misalkan kita dapat nih, dia bakal nampilin ini nih, angka 41 yang kita masukin merupakan angka keberuntungan ke-5 dari 5 angka. 5 angka keberuntungan yang ada gitu. Terus nanti udah gitu di sininya nih info hasilnya ini sama dengan info hasil ditambah luck. Kalau misalkan tadi kita punya pulsa misalkan ditambahin sama luck kita, nah nanti pulsanya nambah, tapi kan ini case nya kita nggak punya pulsa ya, jadi 0 gitu, nilai pulsanya 0 ditambah luck dapat 100.000, maka di sini cuma 100.000. Nah gitu kurang lebih gitu aja program dari tugas bisa saya pada materi maksudnya pada tema sistem pembayaran listrik dengan menggunakan inputan. Cukup sekian presentasi tugas besar saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.